Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samal Arizi, salah satu mahasiswa di Universitas Muhammad Nasir, Petinggi jurusan Administrasi Publik. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai yaitu tentang mengenai aplikasi mobile DKN. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Samal Arizi, dan pada kesempatan saya ini saya akan mewawancari dengan Bapak Justin. Saya akan mewawancari tentang mengenai aplikasi mobile DKN. Baiklah, kemudian saya mau menanyakan tentang informasi DKN, Pak. Apa saja sih nama tujuan utama dari informasi DKN ini, Pak? Untuk aplikasi yang kita gunakan di rumah sakit kita yaitu terintegrasi dengan mobile DKN. Jadi tujuannya sendiri memang untuk mempermudah si pasien untuk melakukan pendaftaran, untuk mencari informasi terkait dengan kesehatan maupun dengan pelayanan yang ada. Jadi fungsi utamanya apa ini, Pak? Untuk aplikasi mobile DKN ini, Pak? Fungsi utamanya sendiri mempermudah baik di kalangan tua maupun muda untuk melakukan pendaftaran, untuk mencari informasi seputar dengan informasi kesehatan yang ada, baik itu poli atau rawat jalan maupun rawat inap yang terdapat di rumah sakit tujuan pasien masing-masing. Jadi dengan melakukan aplikasi ini, Pak, jenis layanan apa saja yang biasanya diberikan kepada masyarakat melalui aplikasi ini, Pak? Untuk pelayanannya sendiri, kita di aplikasinya sendiri ada dengan pelayanan tahap awal, yaitu biasanya untuk pendaftaran di fase 1 atau fase pertama si pasien bisa di klinik atau di puskesmas. Untuk yang kedua ada di fase selanjutnya untuk lebih ke rumah sakit setelah dari yang si pasiennya mendapatkan rujukan, baik itu rujukan ke spesialis manapun yang ada di rumah sakit itu masing-masing. Namun tujuannya sendiri untuk mengefisiensikan yang namanya antrian dan juga untuk meminimalisir waktu tunggu di ruang pendaftaran secara manual seperti biasa. Jadi dengan adanya aplikasi mobile DKN ini, Pak, supaya untuk mempermudah masyarakat berobat gitu, Pak. Ya lebih kepada garis besar. Sudah. Pasal-pasal. Jadi biasanya kalau sistem online ini, Pak, biasanya ada kendala nggak itu, Pak, kalau menggunakan aplikasi DKN ini, Pak? Untuk kendala sendiri biasanya terdapat dari si jaringan sendiri. Kalau misalkan jaringan si pasien atau jaringan rumah sakit atau BPJS sendiri terdapat kendala, itu dapat menyebabkan keterlambatan baik di bidang pelayanan manapun, termasuk di bidang pelayanan rumah sakit atau di BPJS sendiri. Mungkin untuk kesulitan yang selanjutnya mungkin adalah kesulitan di perangkatnya sendiri, karena harus menggunakan perangkat smartphone dengan update terbaru yang biasanya dengan taraf ekonomi di Indonesia terutama di kota-kota, mungkin beberapa pasien terdapat kendala seperti itu dengan kesulitan menggunakan smartphone dan dengan update yang terbaru seperti biasanya. Dan mungkin kendala yang lain lebih ke sistem masing-masing rumah sakit biasanya. Ada yang si rumah sakit ini menyediakan pendaftaran online-nya itu ada yang 3 hari, ada yang sebulan, ada yang 2 minggu, tergantung dengan kebijakan rumah sakit masing-masing. Dan mungkin perlu kita tambahkan memberikan kemudahan dalam proses verifikasi. Biasanya kalau untuk verifikasi sendiri si pasien memerlukan pulsa, dan pasien memang diharuskan untuk membeli pulsa untuk mendapatkan kode verifikasi berupa OTP premium. Biasanya itu kendala pasien. Itu pas dalam orangnya kan? 3. Oh, jadi gitu ya, Pak. Dan jadi kesimpulannya aplikasi DKN ini sangat Sangat membantu pasien. gitu. Iya, dalam melakukan Sangat pengobatan. mempermudah pasien Sangat untuk berobat gitu ya, Pak. Iya. Mungkin itu saja yang mau saya tanya, Pak. Baik. Jadi kurangnya saya minta mohon maaf, Pak. Ya. Saya kira dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jadi tujuan dari aplikasi mobile DKN itu membantu rumah sakit dalam mengurangi antrian di lokasi pendaftaran dan mempercepat proses verifikasi peserta BPJS Kesehatan dan meningkatkan efisien pelayanan untuk beradministrasi serta memberikan kemudahan untuk pasien yang bisa mengakses layanan tanpa harus datang lebih awal dan hanya untuk mengambil nomor antrian.
Dengan demikian, pepelian dapat menjadi lebih tertib, cepat, dan efisien. Jadi kesimpulan dari aplikasi UberDKN itu supaya menghindari antrian dan mempermudah masyarakat untuk berobat dan mempermudah pasien kalau mau berobat dan tidak perlu datang lebih awal karena rumah sakit sudah menyediakan aplikasi DKN. Lewat mendaftarkan online saja itu sudah bisa mengambil antrian dan mempermudah masyarakat untuk berobat. Jadi itulah sekian dari saya mengenai tentang aplikasi UberDKN. Kalau ada salah kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.